Bapa kami di surga, terima kasih sebentar kami akan mendengarkan firman, kiranya urapi di dalam bibir hamba, urapi anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan singkapkan selubung yang ada di pikiran kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman, kami bisa mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi firman yang ditaburkan bisa berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Inilah Tuhan kerinduan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini suara saya kedengeran ya? Jelas, Pak Wi. Oke. Kita mulai ya. Kemarin saya dapat instruksi dari atau permintaan dari Sisfon untuk membawakan dengan judul perilaku anak Tuhan ya. Tapi anak Tuhannya di sini kita ya. Kita semua. Nah terus kemudian kira-kira apa nih yang mau saya bawain? Nah terus saya teringat ya bahwa perilaku anak Tuhan itu memang cukup banyak. Nah di sini saya mau ambil satu yang sering kita lihat bagaimana anak-anak Tuhan itu memiliki sikap kritis. Tapi yang sikap kritis ini kemudian yang dimaksud adalah sikap kritis yang berlebihan ya. Jadi melalui sikap kritis berlebihan kita mudah sekali nih bisa menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi di lingkungan kita, di komunitas kita, di mana kita tinggal. Nah, pikiran atau jiwa kritis yang berlebihan akan menjadi selubung ya. Selanjutnya akan bisa berdampak menjadi selubung yang menutup mata kita pada kasih dan anugerah Tuhan yang terjadi ya. Kenapa? Karena pikiran dan sikap kritis perlu diarahkan dengan membuat semangat perubahan yang lebih baik ya, dengan cara yang baik, beretika dan beradab. Nah, sikap kritis sejatinya didorong oleh semangat atau didorong untuk dengan semangat untuk memuliakan Tuhan dan mengabarkan kasih karunia Tuhan kepada orang lain. Nah, jadi ada seorang teolog namanya J.R. Miller, itu dia bilang gini, pengikut Kristus tuh tidak seharusnya mencari kelemahan orang lain untuk menjatuhkannya, mencari perbuatan salah atau hal-hal jahat yang dilakukannya di masa lalu. Nah ini kalau kita lihat sekarang segala apa yang kita lakukan, terutama di media sosial, bisa ditelusuri ya jejaknya. Nah karena itu kita bisa melihat bagaimana perilaku hamba-hamba Tuhan yang saat ini kita bisa lihat di media sosial. Nah, ini akan menjadi kebiasaan yang tidak sehat karena melihat orang lain dengan prasangka atau zuzon, namanya kalau kita istilah sering dengar itu sujon ya, dan sikap yang tidak bersahabat. Kita tidak pantas menyombongkan diri sendiri dan menghakimi orang lain karena iri dan dengki. Jadi anak Tuhan perlu belajar bicara lebih banyak tentang kebaikan atas orang yang mereka lihat dan kenal. Nah kemudian seterusnya dia bicara gini, di era kemajuan teknologi saat ini, saat penyebaran informasi digital atau di media sosial itu dengan mudah dan cepat, banyak yang mengaku pengikut Kristus di akun media sosialnya. Nah, jadi ini bicara untuk apa tuh? Digunakan untuk hal-hal yang bersikap kritis. Contohnya apa? Bicara kelemahan orang lain, saling serang, sering menuduh, sesat, dan menyesatkan. Jadi para anak Tuhan hendak mempertontonkan kelebihan masing-masing dan menelanjangi kelemahan satu sama lain yang berdampak dalam hidup pelayanan berikutnya bagi mereka. Nah, ini saya coba angkatnya dari Nona Garwood ya. Jadi apa yang dia sampaikan saya coba sharingkan kepada teman-teman semua. Nah di sini supaya ada arahnya saya buat gini, bagaimana agar perilaku anak Tuhan, yaitu kita ini semua, itu bisa terhindar dari sikap kritis berlebihan. Nah tentu ketika kita belajar firman Tuhan,
ya tentu akan ada teguran yang sifatnya membangun ya. Nah, di sini kita coba pelajarin. Nah, dari pertanyaan itu saya hendak membagikan ada 5 hal penting ya, agar perilaku anak Tuhan bisa terhindar tuh dari sikap kritis berlebihan tadi ya, sikap kritis yang membawa kita nantinya bisa terselubung, maksudnya pikiran kita ditutupi selubung karena kita hanya melihat kelemahan orang lain ya. Di sini yang pertama ya, agar perilaku anak Tuhan terhindar dari sikap kritis berlebihan. Nah, pertama, anak Tuhan, kita semua itu perlu menjaga mulut dan sikap hati. Nah, jadi saya bacakan firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 45 dengan perikop pohon dan buahnya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya atau perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, pada zaman ini lebih-lebih di kemajuan teknologi sudah berkembang begitu cepat ya. Maka ucapan mulut itu bisa berubah jadi posting-posting ya. Kalau kita senang atau aktif di media sosial, maka mulut kita itu digantikan dengan postingan di medsos. Nah, postingan di media sosial ini menyatakan isi hati. Nah, jadi makanya perlu kita hati-hati. Nah, di sini saya juga berada dalam keadaan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ketika saya menyampaikan, saya seringkali juga ada. Ini juga firman Tuhan ini bisa menegur saya, bisa membentuk saya, bisa memperkaya saya gitu ya. Jadi ini diri kita ya, yang kita seringkali lupa. Sehingga kita kebablasan ketika kita menyatakan atau menyampaikan di media sosial, apa aja disampaikan. Nah, di sini dalam firman Tuhan itu kita perlu ya menjaga mulut dan sikap hati. Untuk menjaga mulut dan sikap hati, buah perlu menempel pada pohonnya. Yaitu buah ini buah-buah yang kita hasilkan ya. Kita harus nempel kepada pokok atau pohon itu. Jadi perlu gimana tuh caranya? Biasanya kita harus membina keintiman. Karena di sini anak Tuhan ya, kita membina keintiman kita sebagai anak Tuhan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini yang diberikan menjadi penolong kita, yang membimbing dan menuntun kita semua. Jadi yang pertama, agar kita terhindar dari sikap kritis yang berlebihan itu, kita harus jaga mulut dan sikap hati. Memang ini tuh sesuatu yang tidak mudah, tetapi kita pelan-pelan kita kendalikan gitu loh. Kita kekang, kita kontrol sehingga sungguh benar-benar apa yang tercermin dari mulut kita, dari postingan kita dan sikap hati kita itu jauh daripada tadi ya, sikap kritis yang berlebihan. Terus yang kedua, bagaimana agar kita terhindar dari sikap kritis yang berlebihan itu. Nah, di sini dikatakan kita harus memiliki mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa mengucap syukur dalam segala hal? Karena seringkali ya sikap kritis itu juga dimulai dengan sikap mungkin juga kekecewaan, tidak bersyukur, rasa ada yang lebih, dan tentu kita tidak mau membawa kita sebagai anak-anak Tuhan itu kepada iri dan dengki. Ya. Nah, di sini dalam Efesus 5 ayat 20 dikatakan tentang perikop hidup sebagai anak-anak terang. Saya bacakan buat saudara, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi di sini dikatakan ucapkanlah syukur. Nah, sikap mengucap syukur ini menuntun kita tuh menghindari sikap kritis berlebihan. Jadi kita perlu ya mengucap syukur. Memang mungkin keadaannya tidak sebaik teman-teman kita, orang-orang kita, tapi dengan ucapan syukur, dengan rasa syukur yang berlimpah, yang keluar dari hati kita, kita akan dihindarkan dari hal-hal tadi ya, yang memiliki sikap kritis berlebihan. Nah, terus kemudian
yang ketiga nih, bagaimana sih supaya kita nih tidak memiliki sikap kritis yang berlebihan. Nah, yang ketiga tuh dikatakan kita harus menyadari bahwa kita pun dapat melakukan kesalahan. Nah, ini penting ya, saudara sekalian. Saya ketika posting-posting, ya seringkali juga kadang-kadang kebablasan. Ya, padahal ini nanti akan jadi jejak atau catatan kita di masa selanjutnya, bagaimana konsistensi kita dalam berteologi. Nah, ini menyadari bahwa kita pun dapat melakukan kesalahan. Jadi yang dimaksudkan adalah jangan terlalu maksudnya sikap kritis berlebihan, karena satu saat pun kita membutuhkan kasih orang, kemurahan orang. Nah, di dalam Matius 7 ayat 35 dikatakan demikian, saudara, perikopnya hal menghakimi. Saya bacakan ya untuk saudara ya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Aduh, ini firmannya keras ya. Dikatakan, hai orang munafik. Nah, ini biasanya ini perkataan-perkataan Tuhan untuk menegur orang-orang Farisi ya, kalau biasa Injil. Nah, terus kemudian apalagi itu, saudara. Jadi menyadari bahwa kita pun dapat melakukan kesalahan. Nah, gini saudara ya, saya mau memberikan satu ilustrasi gini, atau yang terjadi di media sosial. Saya seringkali melihat ya, bagaimana seorang hamba Tuhan, terutama di daerah, mereka tuh harus membina, terus juga membangun reputasinya dari kecil, ya, sampai terus bangun. Tetapi ada satu sikap yang saya rasa ini memang saya ngelihatnya juga ngeri ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana seorang hamba Tuhan ketika ada hamba Tuhan yang lain salah, mereka ya tentu dengan sikapnya mereka ada, wah itu hamba Tuhan itu sesat, hamba Tuhan itu salah ngajarnya, itu nabi palsu. Nah, maka saya bukan tidak setuju, tetapi perlu ada proses atau eskalasi yang disampaikan kepada hamba Tuhan yang menyampaikan ini, sehingga dia mendapatkan teguran terlebih dahulu. Mengapa, saudara? Karena apa yang diucapkan itu bagi orang-orang yang kurang mengerti, mereka akan mencap hamba Tuhan di luar daerah itu atau yang lain itu jadi negatif. Sementara dia sungguh-sungguh dengan tulus menyampaikan firman Tuhan, memang ada slip of the tongue ya, silap kata gitu. Nah, ini tidak bisa kita lakukan ketika kita menjadi anak Tuhan, karena dampaknya itu sangat fatal bagi hamba Tuhan yang lain. Nah, kita mungkin sering lihat ya. Nah, yang keempat, bagaimana agar sikap kritis kita itu tidak berlebihan. Nah, ini juga dikatakan kita harus bertumbuh dan bertambah dalam kasih. Nah, bagaimana Kristus mengajarkan kita untuk bertumbuh dan bertambah dalam kasih. Kita sebagai anak-anak Tuhan, perilaku kita sebagai anak Tuhan, itu tidak mungkin bisa dilihat orang kalau apa yang kita lakukan tidak mencerminkan kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 ini saudara-saudara udah sering ya mendengar ya perikop kasih. Jadi dikatakan demikian firman Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Bahkan murah hati ya. Terus kemudian ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Jadi bagaimana Yesus Kristus
mengajarkan kita sebagai pengikutnya itu berbeda dengan mungkin yang kalau kita bandingkan dengan pengajaran agama-agama yang lainnya. Di sini Yesus menekankan kasih. Dan yang kelima, saudara, bagaimana agar kita itu dapat terhindar dari kritik yang berlebihan. Yang kelima adalah kita sebagai anak-anak Tuhan itu perlu mewaspadai pergaulan yang buruk. Ya, pergaulan yang buruk maksudnya gini, pergaulan dengan mereka yang masih memiliki kebiasaan buruk. Nah, kalau kebiasaan buruknya dia buruk, nah tentu kita harus tegur dia. Tapi ketika kita tidak bisa menegur dia, maka kita dikatakan jangan bergaul. Kenapa? Karena dampak dari pergaulan buruk ini bisa membuat anak-anak Tuhan akan jatuh lebih jauh ke dalam pergaulan atau karakter yang buruk itu. Nular namanya. Ya, bisa transfer gitu loh, transfer rohnya. Nah, contohnya gimana? Di sini dikatakan ya, di dalam Galatia 5 ayat 9 dan 15 saya bacakan untuk saudara, perikop kemerdekaan Kristus. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Jadi merusakkan adonan atau roti ini, bahan ini. 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Jadi di sini dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya untuk jemaat di Galatia. Terus kemudian Galatia 6 ayat 9 sampai 10, perikopnya saling membantulah kamu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Terus di dalam Yohanes, saya bacakan lagi 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18, perikopnya kasih terhadap saudara, saya ulang, perikop kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Demikian firman Tuhan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, di sini dalam 1 Yohanes ini, Rasul Yohanes mengingatkan kita. Jadi kita harus melangkah demi selangkah. Kalau tidak bisa berbuat cukup banyak, nggak apa-apa, lakukan aja yang bisa kita lakukan. Nah, terus di dalam Amsal 6 nih, ada ayat di dalam Amsal yang jadi catatan, perikopnya berbagai-bagai nasihat dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Perhatikan saudara, 7. Ya, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Maksudnya pertengkaran di antara saudara seiman atau pemecah belah. Nah, di sini kalau saya lihat di sini memang ada 6, tetapi di dalam saksi dustanya itu yang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, ya, yang berkata tentang kebohongan, bersaksi dusta, dan juga pemecah belah di sini ya. Dan satu lagi perikop di Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala perlanggaran. Nah, di sini dalam firman Tuhan yang singkat ini, jadi kita belajar bagaimana sih perilaku anak-anak Tuhan, ya, perilaku anak Tuhan. Memang Alkitab sendiri sebagai handbook ya, atau buku pegangan bagi kita, khususnya bagi orang pengikut Kristus, bagi anak Tuhan, itu berisi begitu banyak mutiara yang membuat saya itu juga seringkali ditegur, seringkali diperintahkan gitu ya. Marilah, nah berarti kan itu kalimat perintah. Kerjakanlah, kasihilah. Nah, jadi di sini sebagai kesimpulannya bahwa perilaku anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan kasih. Dan di sini ada 5 hal penting
secara khusus agar perilaku anak Tuhan itu terhindar dari sikap kritis berlebihan ya, terutama dalam masa-masa atau di zaman ini, di zaman sekarang ini ya, agar kita terhindar dari sikap kritis yang berlebihan. Ya, Bu Esther bilang miss point keempat ya. Ntar saya berikan catatannya. Saya akan ulang. Jadi terakhir kesimpulan gini, ada 5 hal penting agar perilaku anak Tuhan terhindar dari sikap kritis berlebihan. Yang pertama adalah menjaga mulut dan sikap hati. Bu Esther bilang hahaha, Bu Esther. Nah terus yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal. Itu penting buat kita ya, sebagai anak-anak Tuhan memiliki perilaku atau sikap hati yang mengucap syukur dalam segala hal. Terus yang ketiga, menyadari kita pun dapat melakukan kesalahan. Kalau kita dapat melakukan kesalahan, ketika kita melihat orang-orang bersalah tadi kan, ada beberapa yang kita baca bahwa kesalahan, bahwa kita menutupi segala kesalahan. Tapi kita maksudnya kita bukan berarti tidak menegur. Di sini kita harus melakukan, kalau memang ada kesalahan yang tidak disengaja, ya kita harus menegur dan mendoakan dia. Dan yang keempat, bertumbuh dan bertambah dalam kasih. Dan yang terakhir, identifikasi nih. Kita harus mengidentifikasi, terus juga menyadari ada kebiasaan buruk, terutama pergaulan buruk ya. Jadi ada orang-orang yang memiliki pergaulan buruk yang kita bisa tegur, kita tegur. Tetapi kalau kita nggak bisa tegur ya kita jangan bergaul. Karena kenapa tidak bergaul? Alkitab mengatakan supaya kamu nanti jangan terseret oleh mereka-mereka ini. Karena dampak daripada pergaulan buruk itu sangat destruktif atau merusak ya. Jadi jangan anggap remeh pengaruh mereka dan doakan mereka bertobat. Jadi begitu saudara-saudara sekalian, semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan.